Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kabar kurang bagus datang dari Manchester United lantaran performa yang tidak kunjung membaik para pemain MU disebut mulai ogah-ogahan melepas umpan kepada Rasmus Højlund. Secara statistik performa Rasmus Højlund memang mengecewakan sebab pada 10 laga terakhir bersama MU dia hanya mampu bikin 1 gol. Gol itu tercipta pada duel melawan Sheffield United. Dikutip dari Manchester Evening News, penurunan performa Højlund berdampak pada kepercayaan rekan-rekan satu timnya. Sejumlah pemain dilaporkan ogah-ogahan mengumpan padanya ketika berada di sepertiga wilayah akhir. Para pemain MU disebut memilih menunggu opsi lain daripada mengumpan kepada Højlund. Hal itu dikaitkan dengan minimnya asupan umpan pada Højlund saat melawan Arsenal. Dia hanya menerima 14 kali umpan. Pada 8 laga terakhir, Højlund hanya dapat 6 peluang yang dikreasi rekan satu timnya. Catatan ini jauh berbeda dengan Erling Haaland hanya dapat 4 peluang hanya dari 1 laga ketika Man City bersua Wolverhampton. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari rumor Bruno Fernandes akan meninggalkan timnya di musim panas nanti. Ia memastikan bahwa kabar itu tidaklah benar. Dikutip Manchester Evening News, Erik ten Hag membantah kabar Bruno Fernandes akan cabut tersebut. Ia menegaskan bahwa sang playmaker tidak akan meninggalkan MU di musim panas nanti. Lebih lanjut, Erik ten Hag juga membantah bahwa MU punya niatan untuk menjual Bruno Fernandes. Ia menyebut sang playmaker adalah pemain inti mereka sehingga kehilangannya jadi kerugian besar bagi mereka. Manchester United punya satu kesempatan untuk menyelamatkan musim di Piala FA jika bisa membungkam Manchester City. Erik ten Hag patut dijadikan bangsawan. Komentator yang juga mantan pemain Arsenal Paul Merson ragu betul MU bisa berbuat banyak di laga itu. Apalagi belakangan mereka sedang payah tanpa kemenangan di 3 laga terakhir termasuk kalah 0-4 dari Crystal Palace. Sedangkan Manchester City amat tangguh. Man City dalam 5 kemenangan beruntun dan praktis tidak kalah dari 33 laga beruntun, kecuali kekalahan adu penalti dari Real Madrid di semifinal Liga Champions. Maksud saya, kalau mereka mengalahkan Man City di final Piala FA, melihat beberapa hasil terakhir, melihat laga di Crystal Palace, dia harus diangkat jadi bangsawan. Dia harus dijadikan bangsawan, saya tidak melebih-lebihkan. Dia harus dijadikan bangsawan, karena itu akan menjadi sebuah keajaiban. Akan jadi keajaiban kalau mereka mengalahkan Manchester City, tambahnya. Manchester United telah menetapkan angka yang siap mereka keluarkan untuk merekrut bek sentral Everton Jarrad Branthwaite pada musim panas ini. Menurut laporan dari Daily Mail, Manchester United siap menawarkan 55 juta pound sterling untuk mengontrak Jarrad Branthwaite. Harga tersebut jauh di bawah angka 80 juta pound sterling yang dipatok Everton untuknya. Meski The Toffees mungkin terpaksa menjual pemainnya musim panas ini karena mereka masalah keuangan di tengah usulan takeover yang terhenti. Branthwaite yang juga sempat dikaitkan dengan Real Madrid adalah cara jelas untuk mengumpulkan uang tunai demi menyeimbangkan neraca keuangan. Branthwaite hanya menelan biaya 1 juta pound sterling ketika Everton menembusnya dari Carlisle United pada 2020. Dia masih remaja pada saat itu, tetapi telah bermain 14 kali untuk klub tersebut di League 2, Piala FA, dan EFL Trophy. Setelah bergabung dengan Everton, terobosannya di divisi teratas datang saat dipinjamkan ke VSV Eindhoven selama musim 2022-2023. Pelatih Elkan Bagot di Ipswich Town, Kieran McKenna, resmi menjadi pelatih Manchester United musim depan.
Kabar mengejutkan disampaikan media asal Italia Footmercato. Footmercato mengatakan manajemen Manchester United sudah mengadakan pertemuan dengan Kieran McKenna. Pelatih 38 tahun itu diplot sebagai pelatih MU selanjutnya menggantikan Erik ten Hag. Kieran McKenna sendiri bukanlah orang baru di tubuh Manchester United. Sebelum menjadi pelatih kepala Ipswich Town, Kieran McKenna berstatus asisten pelatih Setan Merah julukan MU dari 2018 sampai 2021. Sejumlah pelatih bekerja sama dengan Kieran McKenna, mulai dari Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, dan Michael Carrick. Sebelum menjadi asisten pelatih, Kieran McKenna pernah menjabat sebagai pelatih MU U18 dan juga tim scouting. Pengalaman panjang inilah yang mengantarkan Kieran McKenna sampai ke titik ini. Jadi, apakah MU bakal menunjuk Kieran McKenna sebagai pelatih mereka musim depan? Patut ditunggu. Bayern Munchen telah disebut-sebut akan melancarkan sebuah transfer sensasional untuk gelandang Manchester United Bruno Fernandes yang dikabarkan tengah mengalami masa sulit di Old Trafford. Ketidakpastian seputar masa depan Fernandes telah muncul kembali saat The Independent melaporkan bahwa dia sedang dipersiapkan oleh Bayern Munchen untuk pindah ke Bundesliga pada musim panas. The Bavarians optimistis bahwa Bruno Fernandes dapat didatangkan musim panas ini karena dia tidak sesuai dengan profil skuad muda Man United yang sekarang mengalami pembangunan kembali. Kemudian menurut laporan lain menambahkan bahwa beberapa orang di dalam ruang ganti Old Trafford meragukan kalau Bruno Fernandes akan tetap berada di klub musim depan. Dengan laporan tersebut mengklaim bahwa ia akan terbuka untuk pindah pada tahap ini dalam karirnya. Namun ditegaskan bahwa pemain asal Portugal itu saat ini tidak sedang mencari opsi hengkang dari MU dan akan sangat senang untuk bertahan di Manchester United. Sementara Erik ten Hag melakukan yang terbaik untuk mencoba mengakhiri spekulasi ketika ditanya tentang masa depan Fernandes dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan melawan Newcastle United. Rasmus Højlund masih belum bisa membuktikan kualitasnya sebagai striker Manchester United. Dia punya potensi, tapi sejauh ini penampilannya cukup mengecewakan. Højlund mungkin ikut merasakan dampak negatif dari permainan buruk MU dalam beberapa pekan terakhir. Di laga kontra Arsenal kemarin, Højlund tidak banyak terlibat dalam permainan. Dia tampak terisolasi di lini serang, bergerak sendiri. Faktanya Højlund hanya menerima 14 operan dari rekan-rekannya di pertandingan kemarin. Jamie Carragher tidak membantah bahwa Højlund terisolasi di lini serang, tidak banyak menerima bola. Namun dia juga menyarankan Højlund belajar dari striker lain. Casemiro jadi pemain MU yang performanya paling disorot dalam 2 laga terakhir. Permainan Casemiro dianggap sangat buruk dan merugikan tim. Di laga kontra Arsenal kemarin, MU sebenarnya sudah bermain sedikit lebih baik dari pekan sebelumnya. Hanya Casemiro lagi-lagi membuat kesalahan yang menguntungkan Arsenal dalam proses gol Leandro Trossard. Gelandang asal Brazil itu terlambat bergerak untuk menyesuaikan jebakan offside. Alhasil Kai Havertz bisa mendapatkan bola di area berbahaya untuk kemudian meladeni Trossard. Casemiro memang membuat kesalahan di lini belakang, terlambat bergerak untuk menjaga garis offside. Namun kali ini Peter Schmeichel juga menyalahkan Andre Onana yang sama sekali tidak membantu. Legenda Setan Merah Wayne Rooney menuding di antara pemain MU yang sedang dirawat karena cedera sekarang ini sebenarnya sudah ada yang bisa merumput lagi. Situasi tersebut menarik perhatian mantan striker Manchester United Wayne Rooney yang kemudian malah membuat komentar yang mengejutkan. Ia mengatakan di antara pemain yang cedera itu sebenarnya sudah ada yang bisa bermain lagi, namun pemain itu malah menghindar untuk merumput bagi Setan Merah. Wayne Rooney kemudian memiliki teori mengapa para pemain itu menghindar bermain bagi MU. Ia mengatakan para pemain itu sengaja beristirahat lebih lama dengan kondisi mereka bisa fit untuk membela negaranya, khususnya pemain yang negaranya akan bermain di Euro 2024 nanti. Sinyal seputar calon rekrutan pertama MU di bursa transfer musim panas 2024 mulai terlihat.
Benjamin Sesko dikaitkan dengan klub Liga Inggris lantaran agennya nampak muncul di Old Trafford saat laga MU melawan Arsenal pada hari Minggu kemarin. Sekedar informasi, Sesko merupakan pemain depan asal Slovenia yang saat ini tengah memperkuat RB Leipzig. Situasi transfer market mencatat pesepak bola berusia 20 tahun itu tampil cukup produktif musim ini dengan menyumbangkan 17 gol dan 2 assist dari total 41 pertandingan untuk timnya di semua kompetisi. Kebetulan MU memang sedang butuh amunisi baru guna menambah daya dograk di lini serangnya. Setan Merah tidak bisa terus-terusan menaruh beban hanya pada pundak Rasmus Højlund, mengingat penyerang lainnya Anthony Martial berpotensi pergi usai kehabisan kontrak akhir musim ini. Laporan Football Transfer menyebut Benjamin Sesko sendiri sejauh ini memang cukup banyak dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub lain. Chelsea dan Arsenal jadi dua dari deretan yang berpotensi memanaskan perburuan jasa Benjamin Sesko. Menariknya, kabar terkini mengklaim justru MU lah yang menunjukkan sinyal-sinyal bisa mengamankan tanda tangan pemain kelahiran 2003 itu. Hal itu lantaran agen Sesko terlihat muncul menyaksikan laga Setan Merah ketika kalah 0-1 dari Arsenal di Old Trafford.